Bab 1931, keluar dari imajinasi. Pintu masuk menara ini masih lengkap. Selain itu, ada lampu yang menjulang di kedua sisi pintu masuk berwarna putih setinggi 100 meter. Itu adalah tirai cahaya putih di pintu masuk, bukannya gerbang. Ketika mereka mendekati pintu masuk, token seukuran telapak tangan semi-transparan tiba-tiba muncul di tangan Tang Mei. Token itu kemudian memancarkan cahaya ke arah tirai cahaya putih, memantulkan portal di tirai cahaya. Zhang Tai dan Tang Mei bergegas masuk dengan pukulan. Saat Zhang Tai memasuki portal, dia melihat cahaya dan bayangan berwarna-warni. Pada saat yang sama, gelembung transparan besar muncul di sisi Zhang Tai dan membungkusnya. Setelah itu, gelembung terbang ke atas. Zhang Tai merasa tidak berbobot seolah-olah dia dikirim ke langit oleh udara naik yang cepat. Dalam waktu kurang dari 1 detik, ketika cahaya dan bayangan menghilang, gelembung itu pun pecah. Zhang Tai menemukan bahwa dia sudah berada di istana yang luas dan cerah. Di belakang Zhang Tai, ada 3 portal melingkar, masing-masing berisi tirai tipis, membentuk piramida segitiga yang tingginya lebih dari 10 meter. Di depan Zhang Tai, ada 2 baris boneka pertempuran dewa di kedua sisi istana. Ketika Zhang Tai dan Tang Mei tiba di sini, 2 baris boneka pertempuran dewa tiba-tiba membuka mata mereka dan terpaku pada mereka pada saat yang bersamaan. Hanya ada sekitar 20 boneka pertempuran dewa. Namun, 2 di antaranya berwarna biru, yang berarti kekuatan tempur mereka dekat dengan Kaisar Abadi. Ketika Zhang Tai menemukan mereka semua telah terpaku padanya, dia merasa seperti merinding di kulit kepalanya dan siap untuk pertempuran. "Tunggu sebentar," kata Tang Mei sambil mengangkat token yang sama. Token itu memancarkan cahaya lain, yang memindai seluruh istana. Boneka pertarungan dewa yang matanya memerah langsung menutup mata dan terus tidur. Zhang Tai membatu. Menatap token di tangan Tang Mei, Zhang Tai bertanya, "Apa itu?" "Ini adalah tanda bagi roh instrumental di alam Motian untuk mengakses surga cahaya. Saya tidak menggunakannya sebelumnya karena hanya berfungsi di sini." Zhang Tai melihat sekeliling sambil bertanya, "Apakah ini pintu masuk surga cahaya?" "Tidak, kami berada di istana roh instrumental untuk roh instrumental dari alam Motian. Kita bisa beristirahat di sini. Saat kita siap, kita bisa memasuki surga cahaya." Zhang Tai mengangguk. Setelah melihat sekali lagi pada boneka pertempuran dewa yang tidak bergerak itu, dia menjadi benar-benar santai saat dia menyingkirkan pedang pemisahan surga dan berkata, "Mengapa roh instrumental dari alam Motian memiliki istana roh instrumen di Gunung Buzu?" Awalnya, fungsi alam Motian adalah untuk membantu para dewa membangun Gunung Buzu. Semangat instrumental Motian Realm seperti kepala pelayan logistik umum Gunung Buzu. Tentu saja, ada istana roh instrumental. Oh begitu, Zhang Tai dan Tang Mei benar-benar bisa beristirahat sejenak di sini dan bersiap untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Kedua orang itu sudah maju jauh-jauh ke sini dengan berbagai cara dan trik selama 1 bulan terakhir. Oleh karena itu, mereka intens sepanjang jalan. Tang Mei sudah menemukan tempat duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Zhang Tai kemudian mulai berjalan-jalan di istana roh instrumental. Selain lobi ini, ada beberapa ruangan di istana. Namun, semua kamarnya sebersih lobi ini. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi sedikit kecewa. Selama 1 bulan terakhir, Zhang Tai terbiasa memperoleh sesuatu yang kurang lebih. "Mengapa tidak ada di sini? Roh instrumental sebelumnya terlalu buruk."
Mantan Raja Rock setidaknya meninggalkan neraka abadi yang tak terbatas untukku. Zhang Tai menghela nafas tak berdaya ketika dia kembali ke sisi Tang Mei dan berkata, "Ada banyak objek di sini. Tapi semuanya telah dipindahkan ke istana Kaisar NVWA setelah perang antar dewa. Apakah ada tempat serupa di menara ini?" "Ya ada. Tetapi semua tempat itu relatif pribadi. Kami tidak dapat mengaksesnya tanpa token khusus." Setelah mendengar kata-kata Tang Mei, Zhang Tai menjadi sangat kecewa karena dia juga menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk gerakan pemisahan tubuh di lautan pikirannya. Selama beberapa hari ini, rune pemisahan tubuh Zhang Tai memainkan peran besar di sini. Meskipun boneka pertempuran dewa sangat kuat, mereka memiliki kecerdasan yang terbatas. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan perbedaan antara keterampilan pemisahan tubuh Zhang Tai dan tubuh aslinya. Setiap kali, ketika mereka menemui umpan atau bagian yang sulit, Zhang Tai akan melepaskan penggantinya. Dengan memancing boneka perang para dewa keluar dari wilayah itu dengan mengorbankan satu pengganti, Zhang Tai dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan baginya dan Tang Mei untuk lewat di sana. Tanpa pengorbanan pengganti Zhang Tai, mereka tidak akan pernah bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu bahkan jika mereka memiliki peta struktur di dalam Gunung Buzu. 3 hari kemudian, Zhang Tai dan Tang Mei telah mencapai kondisi puncak mereka saat mereka berdiri di depan tirai tipis dari 3 portal di dalam Instrumental Spirit Palace. "Maksudmu kita bisa mencapai surga cahaya langsung melalui portal ini?" "Benar. Aku akan melepaskan penggantinya dan membuatnya mengetahui situasi di sana. Lalu, kita akan bernegosiasi tentang penanggulangannya. Kakak, penggantimu tidak perlu berbenturan dengan mereka. Itu harus mengetahui jumlah dan kekuatan pertempuran dari dewa-dewa ganas yang hidup di sana. 2 dewa ganas dengan lebih dari 2 cakra abadi dikelilingi oleh cahaya berdarah selamanya. Mengingat kegelapan lampu berdarah, Anda bisa menilai kekuatan pertempuran konkret mereka." Tang Mei memperingatkan Zhang Tai dengan tatapan serius. "Jika yang ini tidak berhasil, saya akan menggunakan beberapa pengganti paling banyak." Zhang Tai mengangguk. Setelah itu, dia menunjuk dahi tengahnya dengan jari dan menembakkan rune pemisahan tubuh dari sana. Dalam sekejap mata, rune itu telah menjadi Zhang Tai lain di depannya. Zhang Tai dan penggantinya saling mengangguk. Setelah itu, pengganti Zhang Tai melepaskan ki pertempuran pelindungnya dan berbalik sebelum memasuki tirai cahaya dengan 1 langkah. Gelembung aneh itu kemudian membungkus pengganti Zhang Tai dan terbang ke atas secepat sambaran petir. Ketika gelembung pecah, itu melepaskan pengganti Zhang Tai ke surga cahaya, yang akan mengetahui situasi di dalam surga cahaya sebelum dikorbankan. Heavens of Light ditutupi dengan cahaya di tanahnya. Namun, pancaran itu bukan berasal dari dewa ganas, tapi dari potongan tubuh dewa ganas. Ketika Zhang Tai memasuki surga cahaya, dia melangkah ke telapak tangan yang memancarkan cahaya. Tidak ada yang lain di dalam Heavens of Light yang bisa berdiri dan bergerak kecuali Zhang Tai. Zhang Tai menjadi ketakutan. Bab 1932, Musim Semi Abadi dan Bola Luar Angkasa. Kehidupan Zhang Tai selalu penuh kejutan. Selama 1 bulan ganjil, Zhang Tai mengalami banyak kesulitan dan mengorbankan lebih dari 10 pengganti sebelum datang ke lantai dekat setelah surga cahaya. Zhang Tai mengira ada lawan yang lebih kuat di dalam surga cahaya.
Dia telah siap untuk mengaktifkan garis keturunan dewa perangnya dan melawan dewa-dewa ganas yang telah membentuk 2 atau 3 carka abadi seperti yang dijelaskan oleh Tang Mei. Namun, Zhang Tai merasa ingin meninju sepotong kapas dengan kekuatan penuhnya. Begitu pula Tang Mei. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa tidak ada benda hidup di surga cahaya, Zhang Tai dan Tang Mei akhirnya memasuki ruang tertinggi di dalam Gunung Buzu dengan suasana hati yang kompleks dan sulit dipercaya. Heavens of Light berada di puncak Gunung Buzu. Gunung Buzu yang lengkap adalah piramida standar. Oleh karena itu, total Heavens of Light kurang dari 6 mil persegi. Hanya setelah melihat-lihat ruang ini, Zhang Tai dan Tang Mei memastikan bahwa tidak ada benda bergerak di dalam ruang ini. Tanah ditutupi dengan potongan-potongan dewa yang ganas. Potongan terpanjang lebih pendek dari jari orang dewasa, kebanyakan hanya sepanjang setengah jari orang dewasa. Berdasarkan wawasan dan penilaian Zhang Tai, hanya setelah melihat sepintas pada potongan-potongan itu, Zhang Tai tahu bahwa itu adalah sisa-sisa dari 4 dewa yang ganas. Tang Mei berjongkok sambil mengamati sepotong selama beberapa detik. Kemudian dia berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan serius, berkata, "Saya tidak tahu bagaimana dewa-dewa ganas ini dibunuh. Namun, mengingat potongan-potongan ini, saya tahu 4 dewa ganas pasti telah membentuk setidaknya 2 cakra abadi. Apapun. Sejujurnya, aku juga tidak bisa mengetahuinya." Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, aham-aham. Potongan-potongan ini benar-benar terlihat menakutkan. Ayo bersihkan. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai mengumpulkan semua bagian dengan ki pertempurannya yang melonjak seperti tornado. Setelah itu, dia memindahkan semuanya ke Castle of Black Iron. Tanah Heavens of Light menjadi bersih dalam sekejap. "Kakak, kamu terlihat bahagia." "Tentu saja, saya senang. Itu berarti aku bisa pulang dengan selamat dan sehat tanpa harus melawan dewa-dewa ganas ini dengan mempertaruhkan nyawaku." Zhang Tai berkata sambil tersenyum saat dia berjalan menuju platform tinggi yang 1000 meter lebih tinggi dari tanah di tengahnya. Surga cahaya. Adapun Zhang Tai, jauh lebih baik baginya untuk meninju sepotong kapas daripada lembaran besi. "Kakak laki-laki, apakah kamu tidak ingin tahu tentang itu?" Tang Mei juga menghela nafas saat dia mengikuti Zhang Tai masuk. "Tentang apa? Tentang bagaimana dewa-dewa ganas ini dibunuh? Mungkin dewa-dewa ganas ini sudah mati ketika perang paling awal pecah di Gunung Buzu. Setelah membunuh mereka, lawan mereka pergi dari sini, meninggalkan bidak-bidak ini." Zhang Tai mengangkat bahu sambil melanjutkan, "Jangan lupa bahwa Gunung Buzu adalah medan perang. Tidak aneh bagi kami untuk melihat beberapa mayat di medan perang ini. Mungkin, tapi bagaimana jika dewa-dewa ganas ini tidak dibunuh pada saat itu?" "Apapun," Zhang Tai berkata dengan ceroboh, "saya lebih suka mereka dibunuh oleh seseorang. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Kami bukan dewa. Baik Anda maupun saya tidak bisa mengendalikan dan mengetahui segalanya. Kita hanya perlu memanfaatkan peluang saat ini. Bagi saya, hanya ada 2 hal yang paling penting. Pertama, pulang ke rumah. Kedua, biarkan Castle of Black Iron berintegrasi dengan Motian Realm. Yang lainnya adalah anak perusahaan." "Mungkin kamu benar," kata Tang Mei dengan senyum tak berdaya. "Tentu saja aku benar," Zhang Tai menjawab dengan sungguh-sungguh. "Pikirkan jika dewa-dewa ganas ini benar-benar dibunuh oleh seseorang dalam perang paling awal atau kemarin. Apakah Anda ingin mencari orang yang membunuh begitu banyak dewa ganas bahkan jika kamu tahu siapa dia?"
Saya tidak akan melakukan itu. Selama orang itu tidak menyinggung perasaan saya tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Jika kita benar-benar bermusuhan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari pertarungan melawannya sebelum dipromosikan menjadi kaisar abadi kecuali diperlukan. Aku tidak hidup untuk menjadi seorang detektif. Bahkan jika aku mau, ini bukanlah tempat yang tepat untuk menjadi detektif karena ini adalah medan perang. Detektif. Oh, aku hampir lupa bahwa tidak ada detektif di Motian Realm. Detektif adalah mereka yang selalu ingin mengetahui segalanya. Kakak, bukankah kamu tipe orang seperti itu? Tentu saja tidak. Saat mereka berbicara, mereka telah sampai di panggung tinggi. Ada batu besar berkilauan, metalik, kasar setinggi 10 meter lebih tinggi di peron dan mulut pegas di atas batu. Mata air menyembur keluar dari mulut mata air itu, mengarah ke sebuah kolam kecil di bawah batu besar itu. Di sebelah kolam itu ada bola harta karun yang memancarkan cahaya keemasan yang diameternya lebih dari 5 meter. Meskipun Zhang Tai terlihat tenang, saat melihat bola harta karun emas dan batu besar yang berdeguk, dia tetap tidak bisa menutupi kegembiraannya. Apakah ini bola luar angkasa Motian Realm? Ya, ini bola luar angkasa Motian Realm. Kakak laki-laki, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk menggabungkan Castle of Black Iron dengannya sekarang. Selama Anda menteleportasi bola luar angkasa ini ke kastil besi hitam, bola itu akan secara bertahap ditelan oleh kastil besi hitam. Sejak saat itu, seluruh alam Motian akan menjadi milikmu. Butuh Castle of Black Iron bertahun-tahun untuk merebut reruntuhan gunung, belum lagi seluruh alam Motian. Tapi aku benar-benar tidak membayangkan bahwa musim semi abadi 9 surga berasal dari batu aneh ini, kata Zhang Tai saat dia datang ke sisi batu besar dan kolam itu. Kemudian, dia berjongkok dan menangkup air dengan tangan sebelum meminumnya. Perasaan aneh itu sama sekali berbeda dari apa yang dia alami di istana Kaisar NVWA beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah aku mendapatkan ini, apalagi yang kuinginkan? Bab 1933, Masa Depan Iblis. Hanya setelah beberapa suapan musim semi abadi 9 surga, Zhang Tai menjadi bersemangat kembali. Dia merasa bahwa ki pertempuran dan energi spiritualnya akan keluar dari lautan ki dan lautan pikirannya. Selain itu, dia merasa bahwa sisa perlawanan dari penghalang abadi manusia antara dia dan alam energi langsung dihancurkan oleh musim semi abadi 9 surga. Sebelumnya, setelah meminum musim semi abadi 9 surga di istana Kaisar NVWA, Zhang Tai merasa bahwa gerbang menuju Kaisar abadi setengah terbuka, di mana Zhang Tai sudah dapat menyentuh dunia yang indah dengan merayap masuk. Sekarang, gerbang tersebut telah sepenuhnya dihancurkan oleh Zhang Tai. Energi warna-warni yang aneh dalam berbagai bentuk di alam energi berkedip-kedip di sisi Zhang Tai sesekali. Dibandingkan dengan energi yang dirasakan Zhang Tai sebelumnya, energi ini lebih jelas dan lebih bergelombang dan konkret. Mereka bisa disentuh dengan tangan. Saringan dan penghalang antara Zhang Tai dan energi itu telah lama hilang. Zhang Tai merasa ingin memasuki lautan luas dari sungai. Zhang Tai sedang meminum musim semi abadi 9 surga yang diperebutkan oleh banyak jenderal abadi bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk isi hatinya. Di seberang Motian Realm, tidak ada orang lain yang bisa memiliki pengalaman yang menyenangkan, tidak peduli manusia atau iblis. Ketika Zhang Tai sedang minum musim semi abadi 9 surga, dia merasa sangat menyenangkan. Setelah minum sekitar 1 barel musim semi abadi 9 surga,
Zhang Tai berbalik dan bertanya pada Tang Mei sambil menyeringai, apakah kamu ingin makan seteguk? Tidak dibutuhkan. Tidak peduli berapa banyak musim semi abadi 9 surga yang saya minum, saya tidak dapat meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan lagi. Musim semi abadi 9 surga hanya bekerja sebelum seseorang menyalakan cakra abadi miliknya. Setelah seseorang menyalakan cakra abadinya, tidak ada artinya untuk meminumnya. Tang Mei menjelaskan sambil tersenyum sambil berdiri di samping dan memperhatikan Zhang Tai meminumnya dengan penuh perhatian. Apakah kamu tidak ingin mengambilnya kembali ke istana Kaisar NVWA? Lagi pula, tidak ada lagi persediaan di istana Kaisar NVWA. Beberapa hari yang lalu, Zhang Tai telah meminum semua istana abadi 9 surga yang tersisa di istana Kaisar NVWA. Namun, karena beberapa alasan, itu tidak memenuhi harapan Tang Mei. Oleh karena itu, ketika Zhang Tai melihat mata air abadi 9 surga, dia minum lagi. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Sutra Raja Rock tak terbatas yang Anda kembangkan membutuhkan lebih banyak musim semi abadi 9 surga untuk benar-benar menghancurkan penghalang abadi manusia dan memulihkan kesehatan Anda. Setelah meminum musim semi abadi 9 surga itu, pada dasarnya Anda hanya memecahkan penghalang abadi manusia dan merasakan keberadaan energi di alam energi. Tapi sekarang, kakak, kamu sudah bisa menyerap energi di alam energi. Anda ditakdirkan untuk dipromosikan menjadi kaisar abadi di masa depan. Selama Anda mengintegrasikan Space Ball of Motian Realm ke dalam Castle of Black Iron, Istana Kaisar NVWA tidak akan membutuhkan musim semi abadi 9 surga lagi di masa depan. Tang Mei berkata dengan tenang. Zhang Tai berdiri saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika demikian, saya akan mengambil semua musim semi abadi 9 surga. Kakak, ambil saja. Ada beberapa kolam mata air abadi 9 surga di Gunung Buzu, yang semuanya berasal dari batu ini. Jika Anda mengambil batu ini, sejak saat itu, tidak ada orang lain yang dapat menemukan mata air abadi 9 surga di sini lagi, tidak peduli manusia atau setan. Itu berarti tidak akan ada kaisar iblis di alam Motian. Ini kabar baik bagi manusia di Motian Realm. Setan di alam Motian ditakdirkan untuk merosot dan punah di masa depan. Ketika kastil besi hitam Anda sepenuhnya terintegrasi dengan alam Motian, iblis di alam Motian akan mati. Itulah yang diinginkan Zhang Tai. Selain itu musim semi abadi 9 surga jarang terjadi. Alasan penting mengapa Zhang Tai ingin mengambilnya adalah bahwa orang bijak manusia dan iblis di alam Motian tidak akan pernah dipromosikan menjadi kaisar abadi atau kaisar iblis lagi. Sejak saat itu, kontras kekuatan antara manusia dan iblis pada dasarnya akan seimbang. Pada saat ini, bahkan jika Zhang Tai meninggalkan alam Motian, masih ada 3 kaisar abadi manusia di alam Motian. Namun, hanya ada 1 kaisar iblis yang bersembunyi di alam iblis. Setan tidak akan pernah tahan dengan perbedaan kekuatan yang begitu tajam. Saat area inti reruntuhan gunung dibuka kali ini, iblis mungkin menyerah bersaing dengan manusia di reruntuhan gunung. Sampai sekarang, menurut intelijen yang diterima Zhang Tai dari luar reruntuhan gunung, tidak ada satupun orang bijak iblis yang memasuki reruntuhan gunung. Tidak sampai 3 hari yang lalu, Zhang Tai mengetahui bahwa Kaisar Bintang yang telah menghilang setelah perang di Dataran Dewa tidak datang ke area inti reruntuhan gunung untuk kemungkinan kelangkaan, sebaliknya. Dia memasuki wilayah iblis dan menjarah dengan tidak hati-hati di wilayah Kaisar Iblis Serbaguna. Tentu saja, Kaisar Bintang bukannya tanpa pamrih, sebaliknya,
dia memanfaatkan periode kesempatan ketika iblis menderita kerugian besar. Dia bisa memperoleh lebih banyak keuntungan di wilayah iblis daripada di reruntuhan gunung. Meskipun Star Emperor egois, secara objektif, serangannya memberikan pukulan berat bagi iblis dan menyebabkan iblis beregenerasi dengan kecepatan lebih cepat. Inilah mengapa Zhang Tai tidak membalaskan dendam Kaisar Bintang karena menyerang Istana Abadi Kaisar Naga di Dataran Dewa. Mereka yang bukan dari jenisnya tidak boleh berdiri di sisinya. Meskipun Star Emperor licik, kekuatan Star Emperor dan Star Emperor Immortal Palace juga berarti kekuatan manusia secara keseluruhan. Kekuatan seperti itu bermanfaat bagi manusia dan bukan bagi iblis. Saya menyarankan Istana Kaisar NVWA untuk menyimpan musim semi-abadi 9 surga. Zhang Tai berkata dengan senyum yang mendalam dan berpengalaman. Ada terlalu banyak hal yang tidak terduga di dunia ini. Banyak hal yang bervariasi. Ambil surga cahaya ini sebagai contoh. Sebelumnya, baik Anda maupun saya tidak dapat membayangkan bahwa tempat paling berbahaya di alam Motian begitu damai. Mungkin tidak ada lagi kaisar iblis di alam Motian, tetapi manusia harus memiliki kepercayaan diri untuk memiliki lebih banyak jenderal abadi tertinggi yang dipromosikan menjadi kaisar abadi. Sebagai penjaga manusia di Motian Realm, Istana Kaisar NVWA harus menimbun mata air abadi 9 surga agar aku bisa pergi dari sini tanpa khawatir. Setelah memikirkannya sebentar, Tang Mei akhirnya mengangguk sambil berkata, "Baiklah, kakak, kamu benar. Tapi Istana Kaisar NVWA tidak membutuhkan terlalu banyak mata air abadi 9 surga. Simpan beberapa istana abadi 9 surga untuk memungkinkan setidaknya 10 jenderal abadi tertinggi untuk dipromosikan menjadi kaisar abadi." "Oke," kata Tang Mei sambil mengangkat tangannya ke arah kolam. Tak lama setelah itu, aliran air mengalir keluar dari kolam dan memasuki salah satu cincin jari portabelnya. Setelah itu, masih ada lebih dari 2/3 dari mata air abadi 9 surga yang tersisa. Ketika Zhang Tai ingin menteleportasi musim semi-abadi 9 surga dan batu besar berwarna-warni ke kastil besi hitam, dia terpana oleh kata-kata Tang Mei. "Kakak, tidakkah kamu ingin melihat sumber konflik antara manusia dan iblis?" Bab 1934 Rahasia tentang Dewa. Apakah kamu tidak ingin tahu sumber konflik antara manusia dan iblis? Setelah mendengar pertanyaan Tang Mei, Zhang Tai langsung menanyakannya dengan semangat tinggi. Sumber konflik antara manusia dan iblis ada di sini. Tang Mei berkata dengan pasti sambil menunjuk ke batu besar berwarna-warni yang menggelegak dari mata air abadi 9 langit. "Batu itu?" Zhang Tai bertanya saat dia mulai mengamati bongkahan batu itu dengan serius lagi. "Maksudmu manusia dan iblis berebut bongkahan batu ini? Sebongkah batu ini berarti musim semi-abadi 9 langit." Penjelasan ini mungkin masuk akal di Motian Realm, namun, tidak ada musim semi-abadi 9 surga di dunia tempat Zhang Tai berasal. Meski begitu, konflik antara manusia dan iblis masih tak henti-hentinya di sana. Bagaimana menjelaskan ini? Tentu saja, manusia dan iblis tidak memperebutkan sebongkah batu ini. Tang Mei berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun di alam Motian yang tahu dari mana asal batu ini. Termasuk semua mantan Kaisar NVWA di Istana Kaisar NVWA. Namun, menurut legenda Istana Kaisar NVWA, bagian ajaib ini batu berisi rahasia dewa kuno, termasuk asal-usul konflik antara manusia dan setan. Oh begitu, Zhang Tai mengerti maksudnya. Ketika dia memikirkan tentang rahasia para dewa, dia berkata dengan rasa ingin tahu,
Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Sementara itu, Zhang Tai menyuntikkan segumpal energi spiritual ke dalam bongkahan batu ajaib. Namun, gumpalan energi spiritual yang kuat itu telah diserap saat menyentuh permukaannya seperti setetes air di padang pasir. Aneh, mengapa? Melihat tatapan aneh Zhang Tai, Tang Mei juga mencoba menyuntikkan gumpalan energi spiritual ke dalam bongkahan batu ajaib. Namun, energi spiritualnya juga terserap saat menyentuh permukaan bongkahan batu ajaib. Dia juga tidak mendapat umpan balik dari batu itu. Oleh karena itu, Tang Mei juga terkejut. Secara umum, jika suatu item berisi beberapa informasi, selama seseorang menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya, seseorang akan dapat merasakan informasi tersebut. Semudah membaca isi metode rahasia dari sepotong kristal. Namun, bongkahan batu ini tampak istimewa karena tidak dapat diaktifkan oleh energi spiritual kedua orang tersebut. Biarkan aku mencoba lagi, kata Zhang Tai sambil menunjuk ke dahi tengahnya. Tak lama setelah itu, seberkas energi spiritual yang kuat melesat ke bongkahan batu ajaib itu dalam bentuk seberkas cahaya keemasan dari dahi tengahnya. Kali ini, Zhang Tai merasa bahwa bongkahan batu ajaib itu benar-benar menyerap energi spiritualnya karena energi spiritualnya secara bertahap memasuki bongkahan batu ajaib itu. Dua gumpalan energi spiritual sebelumnya terlalu sepele untuk membuat bongkahan batu ajaib ini bereaksi. Meskipun Zhang Tai memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya dengan kekuatan tertinggi, itu masih jauh dari cukup untuk batu ajaib ini. Karena rasa ingin tahu yang besar, Zhang Tai menggertakkan giginya saat dia terus-menerus memasukkan energi spiritualnya ke dalam bongkahan batu ajaib itu. Sementara itu, dahi tengahnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Setelah memasukkan energi spiritualnya ke dalam bongkahan batu ajaib selama sekitar 1 jam dengan kekuatan terbesar, dahi Zhang Tai telah mengalir. Ketika Zhang Tai merasa kehabisan energi spiritualnya, dia mendengar boom dari bongkahan batu ajaib dengan gelombang. Setelah itu, sepotong pesan memasuki lautan pikiran Zhang Tai, yang tiba-tiba meledak di lautan pikiran Zhang Tai seperti benih, menenggelamkan kesadaran penuh Zhang Tai dalam cahaya yang kuat. Dalam sekejap, banyak informasi mengalir di lautan pikiran Zhang Tai. Zhang Tai merasa ingin kehilangan segalanya, termasuk tubuh dan kesadarannya. Sementara itu, dia merasa memiliki segalanya. Semuanya menjadi tidak ada. Jutaan tahun kemudian, kilauan muncul dalam kehampaan itu. Tak lama setelah itu, nihilitas meledak saat galaksi dan planet terbang keluar dari sana seperti kobaran api. Sementara itu, seluruh kehampaan mulai meluas dengan tajam. Ratusan juta tahun kemudian, sebuah planet biru besar muncul dalam ledakan dahsyat, yang memiliki 2 bulan dan tidak jauh dari atau dekat dengan matahari. Setelah 100 juta tahun lagi, sekawanan makhluk hidup aneh membelah udara dan turun ke galaksi ini. Makhluk hidup yang aneh ini dapat melakukan perjalanan antara matahari dan ketiadaan. Tubuh bagian atas mereka seperti manusia, tubuh bagian bawah mereka seperti ular. Tubuh bagian bawah mereka bukanlah ekor, melainkan semacam kaki ajaib. Hanya dengan mengayunkan ekornya, mereka bisa terbang dengan santai dalam kehampaan dan tiba di mana-mana. Makhluk hidup yang kuat ini dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertahan hidup dengan pikiran. Bubur cemerlang yang aneh menggelegak keluar dari tanah planet biru besar baru yang memiliki reiki dan energi yang tak terbayangkan. Sementara itu, aromanya menembus kehampaan. Akibatnya,
makhluk hidup aneh di galaksi ini semuanya tertarik oleh bubur khusus ini karena mereka semua datang ke tanah planet ini untuk menikmatinya. Namun, setelah memakan bubur itu, makhluk hidup aneh dengan kaki ajaib yang dapat mematahkan kehampaan itu dengan santai kehilangan kemampuan mereka untuk meninggalkan planet ini. Akibatnya, mereka hanya bisa tinggal di luar angkasa planet ini. Namun, mereka tidak ingin kehilangan kemampuan untuk menghancurkan kehampaan atau mereka ingin kembali ke dunia sebelumnya. Oleh karena itu, makhluk-makhluk aneh itu mulai membangun bangunan seukuran piramida yang tak terbayangkan di kutub magnet planet ini. Namun, sebelum bangunan itu selesai, tubuh makhluk hidup aneh itu ternyata sudah mulai berubah. Makhluk hidup aneh yang datang ke planet ini dan memakan esensi di atas daging buah pada awalnya mulai berubah menjadi manusia yang lebih tampan dan cantik dari sebelumnya. Adapun mereka yang datang ke sini nanti, lambat laun mereka berubah menjadi reptil yang jelek dan menakutkan seperti ular. Makhluk hidup yang jelek dan menakutkan itu mulai iri dan membenci mereka yang lebih cantik dari mereka. Kedua belah pihak secara bertahap pecah, semakin banyak konflik dan kurang komunikasi. Akibatnya, spesies yang dulu berasal dari tempat yang sama dan memiliki kapasitas yang sama ini terbagi menjadi dua kelompok karena perubahan penampilan luarnya dan menjadi sama sekali tidak cocok. Akhirnya perang antara reptil jelek dan manusia cantik pecah sebelum bangunan besar yang biasa dibangun oleh dua kelompok itu selesai. Itu adalah perang yang merusak. Setiap individu dari kedua pihak memiliki kekuatan yang luar biasa dan destruktif. Dalam perang itu, bangunan besar yang biasa dibangun oleh kedua belah pihak langsung hancur. Ketika bangunan besar itu runtuh, itu menjungkirbalikkan seluruh planet. Bahkan kutub magnet seluruh planet berubah karena sumbu rotasinya yang berputar mengelilingi matahari mulai miring. Akibatnya, banyak daratan tenggelam ke lautan. Banjir, gempa bumi, tsunami dan api yang jatuh dari langit menenggelamkan segalanya. Di tempat perang yang paling sengit, ruang itu langsung hancur. Perang ini hampir menghancurkan seluruh planet. Selain itu, hal itu membawa banyak korban bagi kedua kelompok tersebut. Hampir semua individu paling kuat dari kedua kelompok itu dimusnahkan. Beberapa individu kuat tidak bisa turun ke planet ini dan dunia ini karena berbagai alasan. Mereka yang selamat dari perang ini adalah keturunan kedua kelompok tersebut. Ketika perang pecah, keturunan mereka tidak bisa ikut perang karena mereka terlalu lemah. Untungnya, mereka selamat. Ketika keturunan mereka tumbuh di planet ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada bubur yang keluar dari tanah lagi, baik reiki di planet ini tidak sebanyak sebelumnya. Selain itu, keturunan mereka tidak bisa terbang di udara atau bergerak di tanah seperti sebelumnya. Belakangan, keturunan mereka meneruskan tubuh dan penampilan mereka. Mereka yang orang tuanya cantik tetap cantik. Mereka yang orang tuanya jelek dan menakutkan tetap jelek dan menakutkan. Selain itu, mereka mewarisi permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak siap berperang, perang akan pecah. Perang tanpa henti menyebabkan kerusakan, kehancuran, kematian dan kerugian. Akibatnya, peradaban dan populasi di seluruh dunia terus memburuk dan merosot. Keturunan kedua kelompok itu akhirnya menjadi manusia dan setan. Leluhur mereka disebut dewa manusia atau dewa setan. Kakak, bangun. Pada saat ini, wajahnya terasa agak dingin. Ketika Zhang Tai membuka matanya, dia menemukan bahwa dia baru saja pingsan dan berbaring di tanah, menghadap ke atas, namun
Tang Mei hanya berjongkok di sampingnya dengan penuh perhatian sambil menepuk wajahnya dengan air mata air abadi 9 langit. Dilumasi oleh musim semi abadi 9 surga, energi spiritual di lautan pikiran Zhang Tai pulih dengan cepat. Akibatnya, pikirannya yang baru saja diledakkan dengan informasi dan gambaran yang luar biasa berangsur-angsur pulih. Mata Zhang Tai menjadi semakin cerah. Dia kemudian bergumam dengan suara yang semakin keras, begitu. 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 Zhang Tai langsung melompat saat dia mengangkat kepalanya dan meraung di dalam surga cahaya. Akhirnya aku melihat. Bab 1935 berangkat. Tang Mei memperhatikan Zhang Tai dengan linglung karena dia tidak mengerti mengapa Zhang Tai menjadi begitu bersemangat. Zhang Tai memang sudah lama tidak bersemangat. Namun, dia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya saat ini, karena dia telah mengetahui asal-usul perang antara dewa dan konflik antara manusia dan iblis. Zhang Tai masih bergumam kegirangan saat dia hampir menari dengan gembira. Menurut catatan, gong-gong menabrak Gunung Buzu dan menghancurkannya. Menyebabkan langit miring ke arah barat laut dan bumi miring ke arah tenggara. Akibatnya, matahari, bulan, dan bintang bergerak ke arah barat laut dan air mengalir ke arah tenggara. Perang antara Gong-Gong dan Zurong sebenarnya bukanlah perang antara dewa air dan dewa api, melainkan perang antara dua kelompok yang tidak cocok berasal dari ras yang sama. Pada mulanya, Gunung Buzu dibangun di atas kutub magnet utara, juga sumbu rotasi bumi. Setelah Gunung Buzu rusak, kedua kutub magnet bumi berubah bersamaan dengan sumbu rotasi. Oleh karena itu, orang dapat melihat matahari, bulan dan bintang bergerak menuju arah yang sama. Selain itu, pada saat ini, Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa setan dalam legenda barat adalah seekor ular, mengapa naga yang memiliki ciri-ciri reptil melambangkan kejahatan di barat. Mengapa kombinasi setan dan manusia dapat menyebabkan bibrida. Mengapa Adam dan Eva akan merosot setelah makan buah di Eden dalam kitab suci dan mengapa orang Hua mengambil NVWA dan Fuxi sebagai nenek moyang orang Hua. Dewa dan iblis memiliki asal yang sama. Bubur yang keluar dari tanah membagi kelompok dewa yang sama menjadi dua kubu yang sama sekali berbeda, dewa dan setan. Sejak saat itu, manusia menjadi sangat memusuhi iblis. Konflik antara manusia dan iblis juga berlangsung selama bertahun-tahun. Di luar dugaan, sejarah dan kebenaran yang sebenarnya begitu absurd. Bahkan mungkin para dewa yang tiba di dunia ini tidak membayangkan bahwa mereka dapat berjalan di dua jalan yang sama sekali berbeda karena mereka telah memakan bagian yang berbeda dari bubur yang enak itu. Versi kuno dari kasus berdarah yang ditimbulkan oleh roti kukus. Zhang Tai ingin tertawa, namun, dia akhirnya tidak melakukannya. Asal mula semua ini adalah bubur yang keluar dari tanah? Tidak, hati orang-orang yang menyebabkan semua ini. Itu karena hati orang yang membedakan keindahan, keburukan, kebaikan dan kejahatan. Keserakahan, iri hati, kebencian dan permusuhan dalam hati manusialah yang menyebabkan semua ini. Meskipun tidak ada bubur, selama para dewa itu dapat membedakan hal-hal dan memiliki pikiran jahat ini, mereka tidak akan pernah dapat menghindari perselisihan dan korban. Perselisihan dan jatuhnya korban seperti itu akan terjadi antara saudara, dalam klan yang sama atau ras yang sama karena masalah keuntungan dan kontradiksi, belum lagi antara ras yang berbeda. Menurut catatan, ketika iblis menghilang dan asosiasi tiga mata tidak menyebar ke manusia, manusia masih belum damai karena manusia masih berkelahi dan saling membunuh dan bermasalah dengan banyak masalah.
Meskipun dalam interval antara perang suci antara manusia dan iblis. Apakah ada lebih sedikit perang dan kontradiksi di antara manusia? Tidak. Apakah semua kontradiksi di istana kekaisaran negara Taixia, antara sekte dan klan di dalam karena setan? Apakah Zhang Taixuan mengacaukan Zhang Tai karena setan? Apakah sekte besar di negara Taixia mengecualikan Zhang Tai karena setan? Selama orang memiliki pikiran jahat, mereka tidak akan pernah menghindari perselisihan dan pembunuhan. Setelah mengungkap rahasianya, Zhang Tai menjadi bersemangat dan gembira pada awalnya. Namun, ketika dia secara bertahap memulihkan ketenangannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah situasi ini sama sekali meskipun dia mengetahui semua ini. Bisakah kebenaran menghentikan perang antara setan dan manusia? Tidak. Bisakah kebenaran memungkinkan orang untuk bersatu satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan ramah? Tidak. Bisakah kebenaran mengubah hutan yang ganas menjadi surga fana? Tidak. Kebenaran memberitahu Anda tentang alasannya, namun itu tidak pernah bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Waktu adalah hukum yang paling kejam. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, bahkan para dewa. Jika dewa bisa membuatnya, tidak akan ada perang antara dewa dan setan. Sekarang apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Apa yang akan Anda lakukan ketika pedang dan pedang iblis hampir mendekati leher Anda? Mengubah istri dan anak Anda menjadi makanan dan bahan untuk orang mati berjalan dan ingin menghancurkan kampung halaman Anda? Apakah Anda akan membujuk setan dengan bukti, alasan, dan kebajikan dan memberitahu mereka bahwa nenek moyang kita adalah jenis yang sama miliaran tahun yang lalu? Apakah Anda berharap bahwa setan bisa menjadi utusan perdamaian? Apakah Anda ingin melepaskan perlawanan dan menjangkau leher Anda untuk kematian yang akan datang seperti seorang pengecut atau berharap menjadi budak setan untuk kehidupan yang lebih baik? Kalau tidak, Anda mengambil pedang perang dan memenggal kepala iblis dan menendang mereka sebelum pedang iblis mendekati Anda, Gayung bersambut. Sebenarnya, hanya ada satu cara. Zhang Tai hanya punya satu pilihan. Apakah musuhnya adalah pemilik istana Huaiyuan atau iblis? Dalam banyak kesempatan, kebenaran harus mengalah pada kenyataan. Mereka hanya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang mengubah jejak aslinya karena pengungkapan kebenaran. Setidaknya Zhang Tai tidak menemukan bahwa kebenaran di dalam batu ajaib dapat membantu situasi saat ini yang dihadapi negara Taixia dan alam Motian untuk saat ini. Tang Mei menemukan bahwa Zhang Tai berangsur-angsur menjadi bersemangat, berpikiran terbuka, dan akhirnya memulihkan ketenangannya. Dia bahkan menghela nafas panjang. Apa yang salah? Tang Mei bertanya pada Zhang Tai. Aku telah menghabiskan begitu banyak energi spiritual dengan sia-sia. Rahasia di dalam batu ajaib seharusnya lebih atau kurang berguna. Zhang Tai berkata dengan senyum pahit saat dia memberitahu Tang Mei informasi kunci yang telah dia pelajari dari batu ajaib. Baiklah, aku juga tidak membayangkan itu. Tang Mei menjadi tertegun untuk sementara juga sebelum menghela nafas panjang dan berkata, meskipun kami tahu yang sebenarnya, kami tidak dapat mengubahnya sedikitpun. Zhang Tai berkata, ya. Bahkan jika aku maha kuasa dan dapat membuat bubur kertas keluar dari tanah lagi dan mengubah semua iblis menjadi manusia, perang antara manusia dan iblis juga tidak akan pernah berhenti. Pada saat itu, seseorang dapat menikmati sinar matahari, hujan dan embun dan pemandangan malam berbintang di tanah. Seseorang harus tinggal di bawah tanah, di mana suram, gelap dan penuh dengan makhluk hidup beracun. Mereka yang berada di tanah mengagumi banyak sumber daya mineral yang berharga.
Sebaliknya, mereka yang berada di bawah tanah iri dengan kondisi kehidupan yang baik dan makanan kaya yang dinikmati orang di tanah. Beberapa orang yang ambisius dan serakah ingin memiliki segalanya di tanah dan di bawah tanah. Akibatnya, manusia pada umumnya masih terbagi menjadi dua pihak yang saling bermusuhan. Masih ada populasi yang berbeda, bangsa dan kepercayaan. Namun, pada saat itu, perang antar manusia tidak akan disebut perang suci, tapi sesuatu yang lain. Itu benar, Tang Mei menjawab. Zhang Tai lalu menggelengkan kepalanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia kembali ke kenyataan. Setelah melihat dua kelangkaan di platform tinggi, Zhang Tai langsung mengambil keputusan. Aku akan memindahkan batu ajaib ini dan bola ruang angkasa Motian Realm ke kastil besi hitam terlebih dahulu jika ada masalah. Oke, Tang Mei tidak mengajukan permintaan apapun. Zhang Tai juga tidak membuang waktu lagi. Dia kemudian menteleportasi potongan batu ajaib itu, musim semi abadi 9 langit yang tersisa dan bola ruang angkasa Motian Realm ke kastil besi hitam sekaligus. Selama bola ruang angkasa Motian Realm diteleportasi di Castle of Black Iron, Zhang Tai telah mendengar petunjuk Heller. Castle Lord, sebuah bola luar angkasa telah memasuki Castle of Black Iron. Akankah kita membuat Castle of Black Iron menelannya dan berintegrasi dengannya? Zhang Tai melirik Tang Mei. Tang Mei lalu mengangguk. Ya, mulai. Ketika Castle of Black Iron mulai berintegrasi dengan bola ruang angkasa Motian Realm, mungkin ada beberapa fenomena abnormal di Motian Realm. Karena Gunung Buzu berada di Motian Realm, bagian dalam Gunung Buzu akan terpengaruh pada awalnya. Perubahan ini akan terjadi terkait erat dengan Castle Lord. Harap tetap tenang tentang hal itu. Oke, itu dimulai kemudian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, surga cahaya tiba-tiba menjadi gelap seolah tiba-tiba berubah menjadi malam yang dalam dari siang hari. Hanya tanah yang mengeluarkan cahaya putih lembut, yang menghindari seluruh surga cahaya menjadi gelap gulita. Tang Mei mengedipkan matanya ke arah Zhang Tai seolah-olah dia memahaminya. Dia kemudian bertanya, apakah Castle of Black Iron mulai berintegrasi dengan bola ruang angkasa Motian Realm? Ya, Zhang Tai menatap kubah cahaya surga saat dia menghela nafas. Aku sudah menyelesaikan urusan di Motian Realm. Aku harus kembali ke negara Taixia. Segera setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhang Tai menemukan bahwa kemampuan terbangnya telah pulih. Dia mencobanya saat dia perlahan melayang. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir diblokir oleh boneka pertempuran dewa itu lagi ketika kamu pergi. Kata Tang Mei sambil tersenyum. Setelah itu, dia menghela nafas. Karena kamu akan meninggalkan Motian Realm, aku juga akan kembali ke Kaisar NVWA City. Ketika Castle of Black Iron mulai berintegrasi dengan bola ruang angkasa Motian Realm, seluruh Motian Realm tiba-tiba menjadi gelap. Dalam kegelapan, langit alam Motian berkilauan karena banyak pita cahaya cemerlang melayang di udara, menimbulkan kepanikan besar di antara orang-orang. Kegelapan berlangsung setengah bulan sampai matahari muncul kembali di langit alam Motian. Sangat sedikit orang di Motian Realm yang tahu alasannya. Ketika matahari muncul kembali di langit Motian Realm, Zhang Tai melirik Motian Realm di puncak Gunung Buzu untuk terakhir kalinya sebelum berubah menjadi gambar virtual King Rock besar dengan 6 sayap yang lebih panjang dari 10.000 meter dan menyelam ke dalam celah ruang angkasa di atas wilayah inti reruntuhan gunung. Retak ruang diliputi kabut hitam. Ketika dia terbang ke pintu masuk celah angkasa, Zhang Tai merasa seperti terlibat dalam mata badai.
Itu adalah terowongan tak berujung di depan yang ditutupi kabut hitam di kedua sisi. Itu bahkan melepaskan petir biru yang menakutkan. Zhang Tai telah mengaktifkan skill rahasia kedatangan dari Sutra Raja Roh. Dia terbang melintasi ruang gelap misterius dalam bentuk batu Raja Emas. Dengan mengepakkan sayapnya, dia dapat mematahkan semua rintangan, melewati kabut tebal dan sambaran petir. Dan terbang ke depan seperti seberkas cahaya keemasan mengingat akal sehatnya tentang lokasi negara Taixia. Setelah memasuki celah ruang angkasa ini kurang dari 1 jam, Zhang Tai tiba-tiba melihat sepasang mata berdarah dan ganas di nihiliti hitam abu-abu di depan. Setiap mata mencakup ratusan mil persegi. Mata berdarah itu berisi sepasang pupil emas dengan tekanan tak terbatas dan kiang ganas. Mereka menatap Zhang Tai seperti cahaya dan bayangan fata morgana di ruang gelap. Saat melihat sepasang mata aneh itu, jantung Zhang Tai tiba-tiba berdebar kencang. Apa yang dilakukan Raja Emas bagi sepasang mata yang mengerikan dan berdarah itu adalah burung kecil bagi raksasa. Tepat di depan Zhang Tai, kabut hitam di angkasa tiba-tiba berubah menjadi tangan hitam besar yang panjangnya ribuan mil. Tak lama setelah itu, tangan hitam itu berniat mencubit batu Raja Emas. Golden King Rock memekik karena langsung dipercepat berkali-kali dan menghindari tangan hitam itu. Setelah itu, ia bermaksud mematuk sepasang mata berdarah itu seperti sambaran petir dengan nyala api keemasan di mana-mana. Sepasang mata berdarah itu tampak sedikit geram saat petir di angkasa langsung berubah 10 kali lebih padat. Setelah itu, kabut hitam besar lainnya muncul. Tangan hitam besar kedua tidak meninju Zhang Tai, sebaliknya, itu langsung menembus terowongan luar angkasa. Akibatnya, kabut hitam menjadi kacau dan seluruh terowongan ruang angkasa hancur. Pasang surut elemen tanah, elemen air, elemen angin, dan elemen api seketika menenggelamkan batu Raja Emas. Bab 1936 Situasi pertempuran menghadapi negara Taixia. Matahari sudah terbenam. Pertempuran di siang hari sudah berakhir. Di malam hari, kobaran api di pusat kota menjadi lebih mencolok. Setelah pengeboman gila-gilaan selama beberapa hari oleh Kekaisaran Aliansi Suci, wilayah di wilayah selatan kota Coldwater benar-benar hancur oleh api. Di siang hari, pesawat pasukan sekutu manusia di benua barat telah melakukan perang sengit dengan Angkatan Udara Kekaisaran Aliansi Suci di atas kota Coldwater. Kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Di malam hari, setelah Angkatan Udara pasukan sekutu manusia di benua barat mundur, zona udara gelap segera ditempati oleh iblis sayap Kaisar Aliansi Suci. Di siang hari, saat jarak pandang tinggi, rasio kerusakan antara dua pihak hampir bisa mencapai 1:1 saat Angkatan Udara manusia melawan iblis sayap di langit. Namun, pada malam hari, karena kegelapan dan cuaca hujan atau bersalju yang dapat menghambat kinerja pesawat dan jarak pandang pilot, rasio kerusakan antara kedua belah pihak dapat mencapai lebih dari 1:4. Akibatnya, pasukan sekutu manusia di benua barat tidak dapat menanggung korban setinggi itu di malam hari. Oleh karena itu, Angkatan Udara pasukan sekutu manusia akan mundur pada malam hari dan terutama bergantung pada pasukan darat. Medan pertempuran antara pasukan sekutu manusia dan iblis telah dibagi menjadi dua garis pertempuran jalur timur dan jalur utara. Kedua garis pertempuran itu seperti penggiling daging. Selama 10 tahun terakhir, kedua belah pihak telah memasukkan banyak mayat dan tentara di medan perang ini. Adapun berapa banyak orang yang telah meninggal, tidak ada yang peduli. Bagaimanapun,
pasukan sekutu manusia hanya memiliki satu garis bawah, yaitu, mereka tidak akan pernah mengizinkan Kaisar Aliansi Suci untuk menghubungkan dua garis pertempuran. Setelah dua garis pertempuran terhubung, jalur selen antara benua barat dan benua timur akan dipotong oleh setan. Yang berarti kegagalan besar secara strategis atau malapetaka besar bagi pasukan sekutu manusia di benua barat. Pada saat itu, tanpa dukungan dari negara Taixia, sebuah kerajaan yang kuat di benua timur, orang-orang dan tatanan sosial di negara lain akan runtuh, belum lagi korban yang akan diderita oleh pasukan-pasukan sekutu manusia. Ketika mereka memikirkan tentang hasil bahwa benua barat mungkin terisolasi, semua presiden, pemimpin, dan tokoh besar dari negara-negara di benua barat tersebut bertekad untuk memblokir pasukan Kekaisaran Aliansi Suci dengan harga berapapun. Di mata pasukan sekutu manusia, Kekaisaran Aliansi Suci bukanlah suci atau aliansi, sebaliknya. Itu hanya tipuan yang dimainkan oleh setan dan antek-antek dari asosiasi setan tiga mata di wilayah yang diduduki oleh setan di benua barat. Meskipun Kaisar Kekaisaran Aliansi Suci adalah manusia, semua orang dalam pasukan sekutu manusia tahu bahwa Kaisar hanyalah boneka yang dipilih oleh iblis dari asosiasi tiga mata. Pada awalnya, Kerajaan Aliansi Suci memang memainkan tipuan. Namun, setelah Kekaisaran Aliansi Suci didirikan selama 1 dekade, juga setelah Perang Suci pecah selama 15 tahun. Ketika semakin banyak pejuang manusia dari Kekaisaran Aliansi Suci muncul di medan perang dan mulai menebas pejuang manusia lainnya dari pasukan sekutu manusia. Itu telah menjadi kartu truf di tangan setan, bukannya trik lagi. Hari ini, Kekaisaran Aliansi Suci telah menjadi mesin perang yang menakutkan di tangan iblis, juga ancaman terbesar dan lawan utama yang dihadapi pasukan sekutu manusia di benua barat di medan perang. Kota Coldwater terletak di semenanjung Hicks, yang merupakan bagian dari garis timur pasukan sekutu manusia. Untuk memperebutkan kekuatan kendali semenanjung Hicks, pasukan sekutu manusia di benua barat dan pasukan Kekaisaran Aliansi Suci telah melakukan pertempuran jungkat-jungkit di semenanjung ini yang luasnya kurang dari 60 mil persegi selama bertahun-tahun. Selama beberapa tahun terakhir, begitu banyak kota, desa, dan kota manusia yang indah di semenanjung Hicks telah menjadi sobekan kertas dan gelembung di bawah jungkat-jungkit besar ini. Karena pertempuran kecil antara dua pihak, mereka secara bertahap dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Sekarang, gigi gergaji ini telah pindah ke Coldwater City. Hanya dalam setengah tahun, kota yang pernah memiliki lebih dari 12 juta orang dan disebut Pearl of Hicks Peninsula ini telah menjadi sangat berbeda. Itu seperti domain hantu karena ditutupi dengan setan dan darah manusia. Namun, pertempuran jungkat-jungkit belum berhenti. Meski berlumuran darah, gigi gergaji tidak membuat jungkat-jungkit menjadi lebih dingin, sebaliknya, jungkat-jungkit menjadi lebih panas dan berdarah. Dalam pertempuran jungkat-jungkit ini, Resimen Infanteri Lapangan Nomor 1 dari Korps Kekaisaran Nomor 6 yang ditugaskan Kekaisaran Aota Benua Barat ke garis timur dilempar ke teater operasi di semenanjung Hicks oleh sosok-sosok besar seperti sepotong kayu, kemudian ke kota Coldwater dengan santai oleh para jenderal di teater operasi semenanjung Hicks. Menurut Komando Markas Teater Operasi di semenanjung Hicks, mereka harus menjamin bahwa Coldwater City tidak jatuh ke tangan bajingan itu dalam 2 bulan berikutnya. Jika tidak, setiap orang dari Resimen Infanteri Lapangan Nomor 1 dari Korps Kekaisaran Nomor 6 harus mati, termasuk Komandan Resimen dan seluruh Departemen Logistik. Adapun bagaimana mereka akan dibunuh,
tidak digambarkan dalam perintah tersebut. Namun, setiap orang dari Resimen Infanteri Lapangan Nomor 1 jelas bahwa mereka akan dipenggal oleh pedang para ksatria pasukan pengawas jika mereka tidak dapat menyelesaikan perintah markas pasukan sekutu. Sejak perang pecah, kepala tokoh-tokoh besar seperti yang disebut bangsawan, jenderal, kerabat kerajaan, Perdana Menteri dan Kanselir Kekaisaran dipotong oleh ksatria pasukan pengawas dari pasukan sekutu manusia dapat mengelilingi kota Coldwater untuk 2 kali, belum lagi kepala resimen infanteri kecil. Perintahnya sederhana, kasar, keras, yang tidak menyisihkan kesempatan bagi mereka untuk bernegosiasi atau menawar. Apa yang membuat resimen infanteri diyakinkan adalah bahwa ada seorang ksatria dari kerajaan Fransia, 2 batalion pejuang barbar dari aliansi barbarian, 1 resimen lapis baja campuran yang mundur dari garis depan untuk penyesuaian kembali. Tentu saja, yang lebih penting adalah mereka tidak perlu mengkhawatirkan langit kota Coldwater. Karena markas besar teater operasi di Semenanjung Hicks akan menugaskan resimen kavaleri udara di bandara lapangan di belakang kota Coldwater untuk mendukung pertempuran mereka di kota Coldwater. Kapan saja jika musuh menduduki zona udara kota Coldwater, lumpur, darah dan hujan yang turun tadi malam membuat tanah menjadi basah. Hauben stoik tergeletak di tanah yang tertutup puing-puing, ambang pintu yang hangus, dan air hujan yang berlumpur. Dia dengan serius mengamati bangunan setengah runtuh yang berjarak 200 meter dengan nyala api dari menara lonceng yang dinyalakan oleh bom minyak yang mudah terbakar yang berjarak lebih dari 100 meter. Bangunan setengah runtuh ini sebelumnya terdiri dari 5 lantai. Pada saat ini, seluruh lantai 5 dan sebagian besar lantai 4 telah runtuh. Hanya ada beberapa lubang gelap gulita di sisi yang menghadapnya. Selain itu, sebagian besar fasad bangunan tampak tercoreng oleh asap. Dia bisa secara kabur mengidentifikasi mozaik kuning cerah dan elegan di dinding. Tadi, Hauben stoik mendengar sedikit suara dari gedung, yang terdengar seperti peralatan makan yang jatuh dari meja. Meski ringan dan tidak ada suara lain yang terdengar setelah itu, dia tetap menangkapnya. Sebagai petarung yang sudah naik pangkat ke LV9, Hauben stoik yang dijuluki anjing serigala di Resimen Infanteri Lapangan Nomor 1 jelas memiliki indera pendengaran yang lebih tajam dari yang lain. Dia berada dalam jubah berdebu yang ditutupi dengan cairan tubuh gurita yang bermutasi. Akibatnya, sebagian besar tubuhnya tertutup. Di malam hari, warna koak benar-benar menyatu dengan reruntuhan di sekitarnya. Tidak peduli berapa banyak obat penglihatan malam membuat musuh mabuk, mereka tetap tidak bisa mengidentifikasi dia. Kebisingan itu mungkin disebabkan oleh tikus yang menabrak peralatan makan di atas meja dan menyebabkannya jatuh ke tanah. Mungkin juga disebabkan oleh anjing liar yang mencari makan di dalam gedung. Karena seluruh kota dipenuhi dengan bau busuk dan menjijikkan, kota itu telah menjadi surga bagi tikus dan anjing liar. Tikus dan anjing liar di sini telah terbiasa memakan daging manusia dan setan, tidak peduli segar atau busuk. Mereka berani menyerang pejuang yang kesepian atau pejuang yang tertidur di depan umum. Beberapa pejuang dari Resimen Infanteri Lapangan Nomor 1 pernah terluka oleh tikus atau anjing liar sebelumnya. Oleh karena itu, tidak aneh jika tikus atau anjing liar itu mengeluarkan suara. Tentu saja, beberapa bajingan yang menyebut ayah setan mungkin bersembunyi di gedung itu. Sebutan Bastard adalah sebutan standar bahwa semua pejuang manusia dari pasukan sekutu manusia di benua barat memanggil para pejuang manusia dari Kekaisaran Aliansi Suci yang ingin menjadi antek-antek setan.
Seperti semua pejuang manusia lainnya dari pasukan sekutu manusia di benua barat. Hauben stoik tidak peduli tentang bagaimana rakyat jelata di wilayah Kekaisaran Aliansi Suci diperbudak selama bertahun-tahun ini. Selama Bastard itu muncul di medan perang, mereka akan dimusnahkan seperti setan. Tentu saja. Para bajingan itu juga akan merasa tidak ragu untuk membunuh bidat keras kepala yang tidak mau menerima aturan Dewa Naga. Sebaliknya, mereka akan membunuh mereka dengan cara yang lebih fanatik. Hauben stoik diam-diam melirik ke langit. Dia menemukan bahwa mungkin akan turun hujan segera setelah awan menjadi tebal dan secara bertahap menutupi cahaya bulan. Kuncinya adalah tidak ada setan sayap di atas teater operasi ini saat ini. Saat tetesan hujan jatuh ke tanah, Hauben stoik diam-diam membuat gerakan tangan yang rumit kepada para pengikutnya. Setelah melihat gerakan tangannya, beberapa perubahan terjadi di beberapa tempat dalam jarak puluhan meter saat para pejuang itu mulai bergerak keluar dari jubah lapangan mereka yang berubah warna dan mendekati gedung dari arah yang berbeda secara diam-diam. Setelah mengambil granat yang mudah terbakar, Hauben stoik merayap menuju gerbang gedung yang runtuh secara diam-diam. Bab 1937 bertarung. Segera setelah Hauben stoik merasakan rintik hujan pertama, hujan deras pun turun. Di tengah hujan lebat, api di atas reruntuhan bangunan yang dinyalakan di selatan kota Coldwater menjadi jauh lebih kecil. Namun, banyak bangunan yang diterangi oleh bom yang mudah terbakar masih terbakar di tengah hujan. Mengubah tetesan air hujan dan kelembapan di udara menjadi uap berkabut. Akibatnya, jarak pandang menjadi sangat lemah dalam situasi ini. Saat tetesan air hujan jatuh ke tanah, tidak menimbulkan suara keras. Namun, mereka dapat sepenuhnya menutupi jejak Hauben stoik dan para pengikutnya. Bahkan di tengah hujan berkabut, Hauben stoik dan 9 bawahannya segera tiba di lokasi yang sesuai untuk penyerangan sesuai pengaturan Hauben stoik. Mereka semua menunggu perintah Hauben stoik dan bersiap untuk bergegas ke gedung yang setengah runtuh itu. Sampai sekarang, semua prajurit antara LV-2 dan LV-5 di antara pasukan elit di garis depan hampir memasuki pesawat terbang dan kendaraan lapis baja untuk menggerakkan mesin tersebut. Manipulasi mesin-mesin itu tidak membutuhkan kekuatan tempur yang tinggi. Namun, mesin-mesin itu mematikan bagi musuh. 2 tentara LV-2 mungkin mengubah iblis sayap LV-9 menjadi bola api di langit dengan mengemudikan pesawat. Itu adalah perdagangan yang hemat biaya di mata para tokoh besar itu. Alhasil, petarung yang sempat promosi ke LV-9 seperti Hauben stoik menjadi kekuatan utama di lapangan dalam perebutan sebuah kota. Hauben stoik adalah pemimpin tim dari regu khusus elit dari resimen pasukan khusus yang berafiliasi langsung dengan Brigade Ketiga Korps Infanteri Lapangan nomor 1 dari Tentara Kerajaan nomor 6 Kerajaan Auto. Selain Hauben stoik yang merupakan pejuang LV-9, semua 9 bawahan lainnya berkisar dari LV-6 hingga LV-8. Formasi seperti itu adalah yang terbaik di antara pasukan darat di garis timur, meski bukan yang terbaik. Jika pasukan darat iblis standar ada di depan mereka, hanya 3 pejuang iblis yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Namun, setan tidak bodoh. Sebelum mengkonsumsi semua Bastard dari kerajaan aliansi suci di garis depan, mereka hampir tidak akan menugaskan korps iblis reguler dan mapan ke medan perang. Beberapa iblis yang bisa terlihat di medan perang semuanya adalah perwira di atas rata-rata atau pendeta tinggi di pasukan Kekaisaran Aliansi Suci. Sebelum bajingan dan umpan meriam itu terbunuh, setan-setan itu tidak akan pernah muncul di garis depan.
Tentu saja, iblis sayap yang tak kenal takut di malam hari atau hari hujan adalah pengecualian. Haubenstoik sudah mendekati gerbang bangunan yang setengah hancur itu. Gerbang telah dihancurkan. Ada sofa dan lemari yang rusak di luar gerbang. Di samping salah satu sudut tembok, ada sebuah truk rongsokan yang setengah terkubur reruntuhan. Truk itu 2 meter lebih tinggi dari tanah. Bagian atas truk berada di dekat jendela lantai 2, dari mana anggota timnya dapat bergegas ke atas dengan kecepatan tercepat. Pasukan elit yang terdiri dari 10 orang telah dibagi menjadi 3 tim oleh Haubenstoik. 2 penembak jitu dengan busur berat di tangan menutupi mereka di luar gedung. Haubenstoik akan masuk dari gerbang depan, diikuti oleh 2 orang. Jika ada musuh di gedung ini, setelah mendengar suaranya, 5 orang dari tim kedua akan bergegas ke atas dari atas truk dan melawan musuh di dalam gedung bersamanya. Setelah mengendus udara dengan kelembapan dalam-dalam, Haubenstoik membuat isyarat tangan ke arah penembak jitu di kejauhan. Setelah melihat gestur tangan Haubenstoik, penembak jitu melemparkan botol kaca yang diambilnya ke jendela di lantai 2. Setelah mendengar botol kaca pecah berkeping-keping di lantai 2, Haubenstoik segera bergegas masuk dari gerbang depan. Fakta membuktikan bahwa trik kecil membuat tipuan ke timur tetapi serangan di barat sangat berguna pada kesempatan seperti itu. Dalam banyak kesempatan, orang akan membuat tanggapan terhadap lingkungan sekitar tanpa pertimbangan. Ketika dia bergegas ke dalam gedung, dia langsung melihat seorang pejuang dari kerajaan aliansi suci yang bersembunyi di tangga dekat gerbang dengan pakaian kamuflase lapangan yang sama sambil mengangkat kapak besar yang tepi seputih. Saljunya sengaja diolesi lumpur. Petarung itu berbalik dan melihat ke atas setelah mendengar suara itu. 0,1 detik sangat penting bagi penyerang karena pedang pendek Haubenstoik telah memotong leher petarung kerajaan aliansi suci dengan cahaya dingin dalam waktu singkat ini. Tebasan ini tepat, brutal, dan tajam. Setelah itu, kepala petarung itu terlempar jauh sambil menyemburkan darah melalui lehernya. Haubenstoik kemudian bergegas ke peron di antara 2 tangga, diikuti oleh 2 pejuang. Sambil menggeram, sebuah bayangan menyerang Haubenstoik dari lantai atas. Namun, sebelum bayangan itu mendekatinya, Haubenstoik telah membuang granatnya yang mudah terbakar yang telah diatur untuk meledak dalam waktu sesingkat mungkin. Nyala api yang terang segera menutupi bayangan yang menyerangnya. Nyala api tidak membunuh bayangan itu dalam sekejap, itu hanya membakar bayangan di mana-mana. Bayangan itu meraung saat dia masih mengayunkan pedang panjangnya ke arah Haubenstoik dengan ganas. Dia ingin mati bersama Haubenstoik. Haubenstoik melangkah ke pegangan dan saat dia langsung melewati penyerang dari kepala yang terakhir. Sementara itu, dia membuang pedang pendeknya dan menusuk punggung bayangan itu. Ketika Haubenstoik melemparkan granat yang mudah terbakar itu, dia tidak membayangkan bahwa senjata itu dapat membunuh penyerang dalam sekejap dalam pertempuran jarak dekat. Dia hanya ingin membakar seluruh petarung itu dan membuat lawannya gila. Selama indera visual dan pendengaran lawan serta kemampuan responsif berkurang sedikit, itu sudah cukup bagi Haubenstoik untuk membunuhnya. Ketika Haubenstoik mendarat di lantai 2, dia sudah menghunus pedang panjangnya. Beberapa bayangan menyerang Haubenstoik. Haubenstoik juga menyerang bayangan itu tanpa keberatan. Sementara itu, 5 bawahannya masuk melalui jendela itu. Pertempuran sengit dan berdarah terjadi di gedung yang hancur ini dalam sepersekian detik. Total ada 7 musuh. Setelah Haubenstoik membunuh 2 dari mereka, hanya ada 5 musuh.
salah satunya adalah petarung LV-9 juga. Petarung LV-9 ini menyebabkan korban terbesar bagi pasukan Haubenstoik. Saat Haubenstoik bertarung melawan petarung LV-9 itu, 2 dari 5 anggota tim yang masuk melalui jendela di lantai 2 telah dibunuh oleh petarung LV-9 dari kerajaan aliansi suci itu. Haubenstoik telah membunuh musuh lain dan melukai satu lagi. Akibatnya, hanya ada 3 musuh dan seorang pria yang terluka. Semua 5 pejuang kekaisaran Auto lainnya yang menerobos dengan Haubenstoik mengatupkan gigi mereka dengan amarah dan meraung dengan mata merah. Ketika Haubenstoik melawan petarung LV-9 itu, 5 bawahannya dibagi menjadi 3 kelompok secara diam-diam. 1 orang bertanggung jawab untuk menangani personel yang terluka itu. 4 lainnya bertanggung jawab untuk menangani 2 lawan lainnya dalam 2 kelompok. 2 pejuang dari kerajaan aliansi suci jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Pada saat ini, lawan yang terluka meraung. Ketika seorang bawahan Haubenstoik menusuk jantungnya dengan pedang panjang, orang yang terluka itu langsung memeluk lawannya dan menggigit tenggorokannya seperti binatang buas. Mematahkan tenggorokan dan tenggorokannya dalam sekejap. Bawahan Haubenstoik langsung menggerakkan pedang panjangnya secara horizontal melalui jantung lawannya dan mencapai ketiak kiri yang terakhir. Hidup, Tuhan! Petarung dari kerajaan aliansi suci itu meraung saat dia langsung meledakkan granat portabel yang mudah terbakar. Akibatnya, kedua orang itu berubah menjadi bola api pada saat bersamaan sebelum berguling ke lantai 2 melalui jendela. Ketika dia menemukan semua bawahannya telah terbunuh, petarung LV-9 yang melawan Haubenstoik itu memaksa Haubenstoik mundur dengan satu serangan. Setelah itu, dia berniat melarikan diri melalui jendela. Saat dia melompat dari jendela, dia merasakan baut yang tajam dan kuat menembaki dia dalam kegelapan. Dengan dentang, petarung LV-9 dari kerajaan aliansi suci memblokir serangan pertama dengan pedang panjangnya. Namun, pada saat yang sama, baut itu mengeluarkan api yang langsung menyelimutinya, mengubahnya menjadi bola api. Sementara itu, dia mulai meratap keras. Haubenstoik juga melompat keluar jendela saat dia memotong bola api menjadi 2 bagian dengan pedang panjangnya sebelum jatuh ke tanah. Menyaksikan api di dalam dan di luar gedung, Haubenstoik menyeka tetesan air hujan dari wajahnya saat dia meraung dengan suara teredam, "Mundur!" Hanya 4 dari 7 orang yang bergegas masuk ke dalam gedung bersama Haubenstoik yang keluar. Setelah memenggal kepala musuh mereka secepat mungkin dan memegang sepatu bot mereka. Mereka mengatupkan gigi dan perlahan-lahan menghilang di tengah hujan lebat bersama Haubenstoik sambil mencampurkan air mata mereka dengan tetesan air hujan. Bab 1938 Keturunan. Dalam hujan lebat dan kegelapan, Haubenstoik dan 6 bawahannya hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk dipindahkan ke pijakan sementara yang telah mereka perbaiki sebelumnya. Itu adalah gudang bawah tanah yang ditinggalkan oleh kelompok bisnis yang berjarak kurang dari 500 meter dari tempat mereka bertempur tadi di selatan kota. Gudang bawah tanah ini memiliki 2 pintu keluar. Meskipun satu pintu keluar diblokir oleh musuh dari luar, mereka masih bisa melarikan diri dari pintu keluar lainnya. Itu sebabnya Haubenstoik memilih tempat ini sebagai pijakan sementara untuk timnya. Meninggalkan 1 orang di luar pintu keluar sebagai pengawas, yang lainnya memasuki ruang bawah tanah yang berantakan namun aman untuk saat ini. Setelah menyalakan lampu neon di dalam ruang bawah tanah, seseorang akhirnya menangis. Pertempuran terjadi begitu cepat. Dalam pertarungan 2 menit tersebut, tim mereka membunuh 7 musuh dengan mengorbankan 3 nyawa.
Akibatnya, seluruh tim terkuras hampir sepertiga populasinya. Mereka tidak akan melihat wajah-wajah familiar itu lagi di masa depan. Twister, Sandor dan Nagi. Setengah jam yang lalu, mereka masih bersama dan berjuang bahu-membahu. Di siang hari, mereka berbicara tentang pesta pora setelah pertempuran di Coldwater City. Tiba-tiba, itu sangat tertekan di ruang bawah tanah. Mereka semua tetap diam saat mereka memeluk lutut mereka dan duduk di dinding. Kepala yang mereka bawa kembali tampak muram dalam cahaya neon hijau pucat. Pipi, dagu, hidung, bahkan dahi kepala manusia itu ditutupi tato berbentuk sisik ular, sarang laba-laba, dan tanduk sapi, yang melambangkan bahwa mereka adalah pejuang di kerajaan aliansi suci. Di bawah kekuasaan iblis, semua pria di kerajaan aliansi suci mengambil tato yang melambangkan iblis sebagai kemuliaan mereka. Di kerajaan aliansi suci, tato ini tidak bisa dibuat secara gratis. Mereka harus menjalani beberapa ritual. Semakin banyak tato di tubuh mereka, semakin tinggi posisi mereka di kekaisaran aliansi suci. Mereka yang memiliki tato menjijikkan di wajah mereka semuanya adalah pejuang di kekaisaran aliansi suci. Kapten, maafkan saya tidak tahu orang itu adalah petarung LV9. Oleh karena itu, saya menembakkan baut yang mudah terbakar ke arahnya saat dia melompat keluar jendela. Pada kesempatan itu, saya seharusnya menggunakan baju besi baut penusuk. Dengan begitu, aku bisa membawa kembali kepala bastard itu. Mole meminta maaf kepada Hauben stoik dalam suasana hati yang rendah dengan panah logam penembak jitu di tangan. Jika mereka membawa kembali kepala pejuang LV9 dari kerajaan aliansi suci, mereka akan menerima hadiah yang lebih besar karena itu mewakili perbuatan baik yang lebih besar. Sudahlah, Hauben stoik berkata sambil menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Mole, melanjutkan, itu musuh yang kuat. Dia memiliki refleks yang cepat. Meskipun aku hampir tidak bisa menghadapinya. Tanpa bautmu, dia mungkin sudah melarikan diri. Dalam masa depan, lebih banyak saudara mungkin dibunuh olehnya. Anda telah membalas kematian Twister dan Sandor. Setelah mendengar kata-katanya, Mole merasa jauh lebih baik. Namun, dia masih merasa kasihan tentang itu, tapi itu hanya kepala. Ini bukan masalah besar. Selain itu, kami telah mengembalikan beberapa kepala. Jika kami menginginkan lebih, kami dapat memiliki banyak peluang di Coldwater City selama kami masih hidup. Hauben stoik meminta Mole untuk duduk. Setelah itu, dia berbalik dan melihat orang-orang yang bergegas masuk ke gedung yang hancur bersamanya tadi, berkata, Langtol, apakah kamu memasang bom waktu ketika kamu pergi dari sana? Seorang pemuda dengan mata merah mengangkat kepalanya di bawah tudung jubah lapangannya sebelum memperhatikan Hauben stoik dan mengangguk sambil menggigit bibirnya. Ini adalah metode terbaik bagi kami untuk mencegah mayat Twister dan Sandor dihina dan dimakan oleh anjing dan tikus liar. Hauben stoik berkata, adapun Nagi, dia tidak membutuhkannya. Jika aku berbaring di medan perang suatu hari nanti, kamu juga bisa menyiapkan bom waktu untukku sebelum pergi. Suaranya langsung berubah lebih rendah. Kapten, apakah menurutmu seseorang masih dapat mengingat kita setelah perang suci ini? Apakah mereka masih ingat bahwa kita pernah melawan musuh di Coldwater City dengan mempertaruhkan nyawa kita? Seseorang dengan bekas luka baru di wajahnya yang ditinggalkan oleh pedang yang duduk di lampu neon tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Hauben stoik dengan senyum mengejek. Komandan resimen mengatakan bahwa seseorang pasti dapat mengingat kita. Namun, saya merasa komandan resimen itu berbohong.
Begitu banyak orang yang tewas dalam perang suci terakhir. Namun, pada akhirnya hanya beberapa nama tokoh besar yang dapat diingat. Setidaknya, saya tidak dapat mengingat nama tokoh kecil yang tewas dalam perang suci terakhir seperti kita. Setelah mendengar kata-katanya, yang lainnya juga mengangkat kepala dan terpaku pada Haubenstoik. Saya tidak peduli apakah nama saya bisa diingat oleh orang lain atau tidak, kata Haubenstoik sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk kepala-kepala yang ditutupi dengan tato jelek dan berkata dengan suara teredam, "Bagi saya, yang paling penting adalah saya tidak ingin hidup seperti mereka. Saya juga tidak ingin putra dan cucu saya untuk hidup seperti mereka dengan berlutut di tanah dan memanggil setan ayah." Jadi begitu, senang mendengarnya. Haubenstoik kemudian melirik yang lain sambil berkata, "Istirahat 1 jam di sini untuk memulihkan kekuatan fisikmu. 1 jam kemudian, kita akan pergi dari sini dan melanjutkan pencarian kita." Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mengeluarkan ransum kering portabel dan mulai memakannya. Pertempuran di Coldwater City belum berakhir, pertempuran mereka malam ini juga tidak akan berakhir. Meskipun mereka pernah melawan musuh mereka sekali dan telah kehilangan beberapa rekan seperjuangan dan saudara di suatu tempat di dekat mereka, mereka juga harus pergi dari sini dan terus mencari peluang untuk memusnahkan musuh mereka di luar setelah istirahat sejenak. Ketika mereka sedang istirahat, Haubenstoik datang ke pintu keluar dan meminta pengawas di sana untuk beristirahat. Dia ingin berjaga-jaga untuk bawahannya. Itu adalah gudang di atas ruang bawah tanah, yang sudah runtuh. Di reruntuhan, rangka baja segitiga membentuk pintu masuk rahasia di atas ruang bawah tanah. Oleh karena itu, Haubenstoik memilih tempat ini sebagai pijakan sementara pasukannya setelah menemukannya. Hujan semakin deras dan deras. Dalam gemuruh guntur, jarak pandang melintasi Coldwater City bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Itu berkabut sepanjang lebih dari 50 meter jauhnya. Mereka hampir tidak bisa melihat orang dari jarak ini. Hanya ketika kilat menyambar, mereka dapat melihat lebih jauh. Selain guntur, samar-samar mereka mendengar geraman pejuang aliansi barbar dari beberapa blok lebih dari 1000 meter jauhnya. Sementara itu, seberkas cahaya merah samar-samar melintas. Lampu merah adalah totem ki pertempuran dari seorang pejuang barbar. Ada alun-alun yang luas dan terbuka di blok itu. Itu adalah tempat yang paling tepat bagi para pejuang aliansi barbar untuk menunjukkan kemampuan mereka, juga area pertahanan para pejuang barbar. Pertempuran di Coldwater City tidak berhenti. Pertumpahan darah tidak berhenti bahkan pada malam hujan seperti itu. Lebih banyak orang bertempur di kota yang hancur ini di kejauhan. Ketika Haubenstoik dengan serius mengamati situasi di luar, dia diam-diam menghitung waktu istirahat bawahannya. Entah kenapa, Haubenstoik merasa petir di langit di atas Coldwater City tampak agak padat malam ini, hampir 1 sambaran petir per 3-5 detik. Tampaknya itu adalah badai petir yang langka. Namun, karena dia belum pernah ke Coldwater City sebelumnya dan juga bukan ahli cuaca, Haubenstoik tidak tahu apakah cuaca di sini tidak normal atau tidak, sebaliknya. Berdasarkan sambaran petir yang terjadi per beberapa detik, dia bisa mengamati situasi di luar dengan lebih baik. Hanya dalam 10 menit lagi, Haubenstoik telah melihat sambaran petir merah yang tebal dan aneh merobek awan gelap yang tampak seperti pelat timah dan menabrak pusat perbelanjaan 2 lantai yang hancur lebih dari 200 meter di depan. Pada saat yang sama,
Haubenstoik tiba-tiba merasakan tanah di sekitarnya bergetar hebat sekali. Dia kemudian melihat seberkas cahaya keemasan melintas di dinding pusat perbelanjaan yang rusak. Apakah itu sepotong meteorit? Apa aku mengalami halusinasi? Sebuah pemikiran muncul di benak Haubenstoik. Pada saat ini, dia mendengar suara dari ruang bawah tanah saat Mole mengeluarkan kepalanya dari sana. Kapten, apakah itu gempa bumi? Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang bertempur di dekat sini? Ada yang salah. Panggil semua saudara. Ya, Kapten. Dalam sekejap mata, semua anggota tim yang sedang tidur siang di sana sudah keluar dari ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka diam-diam bergerak menuju pusat perbelanjaan yang hancur setelah Haubenstoik. Ada lubang besar di pelat lantai antara lantai 1 dan lantai 2. Tepat di bawah lubang besar, ada lubang besar yang lebih dalam dari 10 meter di tanah di halaman tengah pusat perbelanjaan. Segala sesuatu di sekitar lubang besar itu tampak meleleh. Batu-batu di dekat lubang di tanah juga memancarkan cahaya seperti lilin yang meleleh. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat hujan lebat dan kolom air mengalir melalui lubang besar dan menghantam tanah di sekitar lubang besar, menyebabkan desis. Saat tetesan air hujan dan kolom air menyentuh tanah, mereka akan menguap. Akibatnya, itu seperti ruang sauna, namun, tanah juga mendingin dengan cepat. Sekelompok pejuang dengan sepatu bot bersol baja mendekati lubang besar itu dengan cermat. Ketika mereka mencapai tepi lubang besar dan melihat ke dalam, mereka semua menjadi membatu. Karena mereka melihat sebutir telur di dasar lubang besar. Itu adalah telur emas besar yang tingginya lebih dari 1 meter. Bab 1939 keluar dari telur. Haubenstoik dan anggota timnya tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu adalah telur yang jatuh ke tanah bersamaan dengan sambaran petir. Bukannya meteorit, itu adalah telur emas besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara itu, cahaya keemasan samar-samar mengalir di atas permukaan telur emas besar. Apakah itu konspirasi setan? Dalam sekejap, pemikiran ini terlintas di benak Haubenstoik, seorang perwira korps kerajaan Kekaisaran Auto. Namun, di saat yang sama, Haubenstoik merasa ada yang tidak beres, karena dia belum pernah mendengar bahwa setan keluar dengan pola seperti ini. Selain itu, telur besar ini tampaknya relevan dengan sambaran petir ungu aneh yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ksatria iblis tidak dapat melakukan itu. Bahkan jika mereka mampu melakukan itu, seorang ksatria iblis tidak perlu mempermainkannya dan bawahannya yang semuanya adalah ikan level rendah di medan perang. Hati-hati, tetap waspada. Haubenstoik berbisik kepada anggota timnya di sampingnya saat dia mengeluarkan senjatanya dan berjalan menuju telur besar di dasar lubang besar sambil menginjak tanah yang sangat panas. Jika orang biasa bertemu dengan peristiwa berbahaya dan aneh seperti itu, tentu saja mereka akan berbalik dan melarikan diri. Namun, di medan perang, sebagai seorang pejuang, juga seorang perwira, Haubenstoik tidak bisa mundur sama sekali, karena tugas mereka adalah menghadapi bahaya. Jika mereka mundur saat melihat telur besar yang aneh ini, begitu perbuatan mereka diketahui oleh atasan mereka. Haubenstoik dan anggota timnya mungkin menghadapi pengadilan militer dan guilotin berdarah, alih-alih menerima hadiah apapun. Di bawah pengawasan anggota timnya, Haubenstoik dengan cermat sampai ke dasar lubang besar itu. Ketika jaraknya kurang dari 2 meter dari telur besar, Haubenstoik merasakan gelombang panas dan suhu tinggi dari telur emas besar. Telur emas besar itu seperti embrio besi merah yang baru saja diselesaikan di bengkel dengan baja cair mendidih.
Saat tetesan hujan jatuh ke permukaan telur besar itu menyebabkan desis. Semua tetesan air hujan yang menyentuh permukaan telur besar itu akan menguap dan berubah menjadi uap berkabut. Saat air hujan mengalir ke lubang besar, tanah yang mencair di dasar lubang besar langsung mendingin. Sementara itu, uap berkabut keluar dari lubang besar dan menjadi semakin tebal di sekitarnya. Ketika Haubenstoik mencapai dasar lubang besar, bawahannya sudah tidak bisa melihatnya dengan jelas dari jarak kurang dari 10 meter di luar lubang. "Kapten, apakah kamu baik-baik saja?" Sebuah suara terdengar dari luar lubang besar. "Aku baik-baik saja. Jaga dirimu." Telur besar itu juga mendingin dengan cepat saat gelombang panas yang membakar menghilang dengan kecepatan tinggi. Ketika Haubenstoik berjarak lebih dari 1 meter dari telur besar itu, dia mengulurkan pedang panjangnya dan sedikit menyentuh kulit telur dengan bilah pedangnya. Menurut suara dan sentuhannya, Haubenstoik merasa sedang menyentuh sepotong logam. Ketika Haubenstoik ingin memeriksa lebih lanjut, meretih. Tinju tiba-tiba keluar dari kulit telur dari dalam di atasnya. Pada saat yang sama, beberapa rune aneh muncul di dekat kulit telur. Sementara itu, medan kekuatan yang aneh dan kuat memuntahkan telur besar itu dan menutupi ruang dalam jarak ratusan meter persegi di sekitar lubang besar itu. Dalam sekejap, Haubenstoik dan anggota timnya benar-benar membeku bersama uap yang berjatuhan. Bahkan tetesan hujan yang jatuh menggantung di udara. Pada saat ini, tidak ada yang bisa bergerak di luar cangkang telur dalam jarak ratusan meter persegi. Setelah beberapa detik, tinju lain keluar dari kulit telur dari sisi lain. Dalam setengah menit berikutnya, seluruh kulit telur benar-benar hancur karena perlahan berubah menjadi 4 elemen dan tersebar, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Pada saat yang sama, seorang lelaki telanjang bulat berdiri di tempat telur itu berada. Terengah-engah, Zhang Tai melangkah keluar dari sana dalam satu langkah. Ketika dia memecahkan kulit telur, dia merasa rapuh. Saat ini, dia seperti burung kecil yang baru saja menetas dari cangkang telurnya. Dia paling lemah saat ini. Efek dari skill rahasia kedatangan dari King Rock Sutra belum hilang saat Zhang Tai keluar dari cangkang telur. Akibatnya, semua yang ada di sekitarnya dibekukan oleh kekuatan medan yang kuat dari skill rahasia. Zhang Tai menatap langit melalui 2 lubang besar di atap saat dia perlahan mengungkapkan senyum cemerlang di wajahnya yang lelah. Dia kemudian bergumam ke langit yang dipenuhi dengan gemuruh guntur, "Kamu kuat. Jadi apa? Aku kembali." Dengan mata terbuka lebar, Haubenstoik masih mempertahankan gerakan mundur dengan cepat. Sayangnya, dia juga membeku seperti patung lilin. Zhang Tai lalu berjalan ke sisi Haubenstoik. Setelah mengamatinya selama beberapa detik, dia meletakkan telapak tangannya di dahi Haubenstoik sambil menutup matanya sendiri. Setelah beberapa detik, Zhang Tai membuka matanya dengan sedikit kesedihan dan rasa kasihan di matanya. Ketika dia mulai membaca ingatan Haubenstoik, Zhang Tai langsung mengetahui identitasnya. Agar tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada otak pejuang manusia yang setia ini, Zhang Tai tidak membaca semua ingatannya, sebaliknya. Dia hanya membaca sebagian dari ingatannya dalam 1 tahun terakhir. Namun, bagian kecil dari ingatan ini sangat mengejutkan Zhang Tai. Itu adalah tahun ke-932 kalender besi hitam, 42 tahun lagi dari Perang Suci. Dia berada di Coldwater City, garis depan antara pasukan sekutu manusia dan iblis di benua barat.
Sampai sekarang, kekuatan iblis telah mencapai tingkat yang menakutkan di dunia ini. Dengan dukungan setan, beberapa negara boneka didirikan di benua barat dan beberapa anak benua. Oleh karena itu, manusia saling bertarung di banyak medan perang. Lebih dari sepertiga wilayah negara Taixia telah diduduki oleh setan. Semua distrik administrasi barat negara Taixia telah diduduki oleh setan. Selama bertahun-tahun ini ketika dia berada di Motian Realm, keterampilan pembuatan minyak api telah diungkapkan secara tak terhindarkan dan dikuasai oleh setan dan asosiasi tiga mata. Pangeran Kerajaan Changying dibunuh oleh seorang pertapa iblis di Provinsi Jinzhou, negara Taixia 12 tahun yang lalu. Negara Taixia masih belum memiliki kaisar sampai sekarang, sebaliknya, itu biasanya diawasi oleh 3 menteri, 9 kanselir kerajaan dan 6 penguasa negara Taixia. Zhang Tai tidak memulihkan ketenangannya sampai beberapa detik kemudian, terutama kematian Xuan Yuan Changying benar-benar di luar dugaan Zhang Tai. Ketika dia mengingat gambar-gambar itu ketika dia tinggal bersama Xuan Yuan Changying, Zhang Tai tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kesedihan dan belas kasihan yang samar melalui matanya. Apa yang membuat Zhang Tai sedikit diyakinkan adalah bahwa dia tidak menemukan berita buruk tentang Istana Jinwu untuk mengenang Haubenstoic selama 1 tahun terakhir. Istana Jinwu tidak rusak. Sebaliknya, itu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Karena semua obat serbaguna yang digunakan oleh pasukan manusia sekutu di seluruh benua barat diproduksi di pangkalan logistik yang didirikan bersama oleh Istana Jinwu dan Republik Resa. Aliansi Barbar, Kekaisaran Fransia, dan Kekaisaran Cahaya Suci. Resep pembuatan obat serbaguna belum diungkapkan. Situasi saat ini menghadapi perang suci dan negara Taixia lebih kompleks daripada yang bisa dibayangkan Zhang Tai. Namun, kondisi Zhang Tai saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Zhang Tai. Setelah melirik petugas korps kerajaan Kekaisaran Auto di benua barat ini dan anggota tim lainnya di atas lubang besar, Zhang Tai segera membuat keputusan. Dia langsung menghapus ingatan Haubenstoic tentang apa yang baru saja terjadi. Zhang Tai kemudian keluar dari lubang besar itu dalam 1 langkah. Setelah itu, dia membelai kepala semua anggota tim lainnya secara bergiliran. Kemudian, dia mengaktifkan manik sen tak kasat mata dan menghilang dalam sepersekian detik. 10 detik kemudian, potongan terakhir kulit telur benar-benar berubah menjadi 4 elemen dan menghilang di dasar lubang besar. Tetesan hujan terus jatuh ke dalam lubang besar, uap terus berjatuhan di lubang besar. Haubenstoic bergerak mundur dengan cepat dan keluar dari lubang besar. Kapten, apa kelemahannya di sana? Tidak ada apa-apa. Petir itu sangat aneh. Kita harus pergi. Haubenstoic merasa sedikit pusing. Dia tidak tahu apakah itu dipengaruhi oleh kekuatan yang tersisa dari petir di lubang besar ini. Dia memutuskan untuk pergi dari sini secepat mungkin mengingat suara yang begitu keras. Adapun hubungan misterius antara petir dan lubang besar ini dan apakah itu terkait dengan kekuatan Numinous, itu bukan apa yang dia minati dan ingin jelajahi. Karena lubang besar itu ada di sini, siapapun yang tidak takut mati bisa datang ke sini. Apa yang harus dipertimbangkan oleh Haubenstoic adalah bertahan hidup dan membunuh lebih banyak musuh. Saat itu sudah larut malam, namun, pertempuran di Coldwater City sedang berlangsung. Bab 1940, Sequel Keterampilan Rahasia. Saat itu hujan deras dengan kilatan petir dan guntur. Segera setelah memicu manik sen tak terlihat dan meninggalkan bangunan yang hancur selama setengah menit, Zhang Tai merasa pusing.
Pada saat yang sama, dia bahkan tidak bisa mempertahankan efek dari Maniksen yang tidak terlihat. Dengan skill rahasia Arrival dari Infinite King Rock Sutra, Zhang Tai terbungkus telur besar. Zhang Tai melewati banyak penghalang luar angkasa yang berbahaya, gelombang elemen, dan penghalang dari Dewa Iblis yang mendominasi sebelum mengambil kesempatan langka dan kembali ke dunia utama. Namun, dia mulai menderita sequel dari skill rahasia Arrival dari Infinite King Rock Sutra saat dia keluar dari cangkang. Kedatangan berarti kelahiran baru, sedangkan kelahiran baru berarti kelemahan. Itu adalah hukum universal yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu juga merupakan harga bagi Zhang Tai untuk memilih untuk kembali daripada berkeliaran di antar lapisan ruang tanpa akhir sampai mati. Kalau tidak, dia tidak bisa kembali dan kehendak Dewa Iblis yang mendominasi akan menjadi kenyataan. Akhirnya, Zhang Tai akan menjadi segenggam debu di tempat yang tidak diketahui atau berkeliaran di sana sampai mati. Jika dia ingin kembali, dia harus mempertahankan masa lemah setelah memicu keterampilan rahasia kedatangan dari Sutra Raja Rock tak terbatas. Dengan membandingkan dua kerugian satu sama lain, Zhang Tai memilih yang lebih kecil tanpa keberatan kembali hidup. Masa lemah ini berlangsung selama 3 tahun. Selama periode ini, kekuatan Zhang Tai bahkan tidak bisa menandingi 1/100 dari kekuatan aslinya. 3 tahun kemudian, dia secara bertahap akan memulihkan kekuatan puncaknya sebagai seorang bijak. Selama periode ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan kastil besi hitam. Zhang Tai bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan Heller sekarang. FCK, apakah itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dengan melakukan keterampilan rahasia sutra jiwa berdarah terus-menerus sekarang? Saya hampir tidak tahan. Merasa bahwa energi spiritualnya tidak dapat mempertahankan efek Maniksen yang tak terlihat dan konsumsi ki pertempurannya yang berlebihan. Zhang Tai buru-buru bergegas ke penginapan pinggir jalan yang sepi untuk berlindung sementara. Dinding penginapan sudah runtuh. Penginapan yang sepi itu berbau berjamur, tanahnya tertutup debu dan serba-serbi. Meski lemah, Zhang Tai masih mempertahankan efek melihat malam yang paling sederhana dari mata bunga teratai. Selain mata bunga teratai, rune persembunyian di lautan pikiran Zhang Tai masih bekerja. Selain itu, efeknya tidak berkurang. Oleh karena itu, Zhang Tai memicu rune persembunyian tingkat master yang kuat saat dia memasuki penginapan. Setelah itu, Zhang Tai menghilang dalam kegelapan dengan tenang. Telanjang, dekat setelah Zhang Tai menyembunyikan ki pertempuran pelindungnya, pantatnya terasa dingin. Oleh karena itu, keasyikan baginya adalah menemukan beberapa pakaian dan sepatu. Itu sudah kosong di penginapan. Namun, para tamu tidak akan pernah mengambil semua barang miliknya karena keadaan darurat perang. Mereka akan mengambil beberapa barang berharga paling banyak. Meskipun tentara sudah mencari di tempat ini, mereka hanya ingin menemukan sesuatu yang berharga. Mereka mungkin tidak tertarik pada pakaian. Zhang Tai mulai melihat-lihat penginapan. Ketika dia datang ke kamar yang berantakan di lantai 2, Zhang Tai menemukan sebuah lemari pakaian terbuka, yang berisi tumpukan pakaian dan beberapa pasang sepatu. Meskipun sudah lama ditinggalkan di sini, mereka masih terpelihara dengan baik. Meskipun Zhang Tai tidak dapat memilih, dia segera menemukan 70% kemeja linen abu-abu baru, sweater leher terbuka hitam murah, pakaian luar pendek biru tua, dan sepasang celana hitam. Setelah mengenakannya, Zhang Tai akhirnya tidak harus telanjang. Setelah membuka laci lemari, ia menemukan 2 pasang kaos kaki katun. Dia kemudian segera mengeluarkan sepasang kaos kaki katun.
Setelah itu, ia menemukan sepasang sepatu kulit setengah lusuh dan sabuk kulit sapi. Setidaknya, dia tidak perlu telanjang lagi. Mereka tidak boleh ditinggalkan oleh tamu. Mereka yang tinggal di ruangan ini pasti pelayan atau juru masak yang semudah Zhang Tai mengingat jenis dan ukuran pakaian tersebut. Kecuali pinggang celana dan sepasang sepatu yang sedikit lebih besar, semua yang lain hampir pas untuk Zhang Tai. Setelah mengikat-ikat pinggang, masalah pinggang celana teratasi. Sedangkan untuk sepatunya, Zhang Tai membuatnya sedikit lebih besar menggunakan energi spiritual yang baru saja dia pulihkan. Setelah mengenakannya, Zhang Tai melihat ke cermin yang telah ditutupi dengan beberapa retakan saat dia bergumam dengan senyum mengejek, seperti kata pepatah Cina, seorang pahlawan juga akan mati tanpa sepeser pun. Sebagai mantan kaisar naga yang tak tertandingi di Motian Realm, aku hanya bisa mengenakan beberapa pakaian tua yang ditinggalkan oleh orang lain saat aku kembali ke dunia utama. Setelah mengenakan pakaiannya, Zhang Tai mulai merasa lapar. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan di penginapan yang sepi ini. Karena itu, dia tinggal di sebuah kamar di lantai 2 untuk istirahat sejenak. Pada saat yang sama, dia membuat rencana selanjutnya. Zhang Tai dapat memasuki bagian belakang garis pertahanan manusia di semenanjung Higgs yang berjarak lebih dari 300 mil dari kota Coldwater di selatan. Sebelumnya, Zhang Tai berencana untuk meninggalkan teater operasi semenanjung Higgs terlebih dahulu. Namun, dia tidak membayangkan bahwa kondisinya saat ini bahkan lebih lemah dari yang dia bayangkan. Menjadi sulit dan berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan melintasi garis pertahanan manusia sepanjang ratusan mil. Kelemahan berarti bahaya. Apalagi di medan perang, harimau muda bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing liar. Oleh karena itu, Zhang Tai harus berhati-hati. Jika Zhang Tai pergi ke daerah yang ditempati oleh setan, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Berdasarkan kekuatan tempurnya saat ini, akan lebih berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan melintasi zona pertahanan manusia sepanjang ratusan mil. Saat ini, seluruh zona pertahanan manusia dikelola secara militer. Itu penuh dengan pasukan-pasukan sekutu di benua barat. Tidak ada orang biasa yang terlihat di wilayah ini. Jika Zhang Tai ditemukan oleh para pejuang pasukan manusia yang bersekutu itu,